Maksud kamu apa ya? Hah? Raja nggak pernah mencintai Arsi. Dia sama sekali nggak menyayangi wanita yang dia nikahi itu. Bahkan justru Raja kasar terhadap Arsi. Kamu sebenarnya siapa? Siapa kamu sebenarnya? Saya bukan siapa-siapa, Pak. Kalau kamu bukan siapa-siapa, dari mana kamu tahu soal pernikahan anak saya? Dari mana kamu dapat nomor telepon saya? Nggak penting Anda tahu saya dapat nomor Anda dari mana, Pak Irwandi. Tapi saya ada satu info penting yang harus Anda tahu. Saya banyak tahu tentang rumah tangga anak Anda, Pak Irwandi. Rumah tangga Raja dan Arsi nampak baik dari luar, tapi sebenarnya di dalamnya sangat berantakan. Jangan sembarangan kamu bicara tentang pernikahan anak saya. Saya nggak percaya ucapan kamu. Kalau Pak Irwandi nggak percaya sama informasi saya, silakan aja Pak Irwandi datang ke rumah Raja. Pak Irwandi juga nggak perlu pakai ngasih kabar dulu. Pasti Pak Irwandi akan kaget dengan fakta yang sebenarnya. Pak Jamal, Sumi, Siap, Tuan. Kenapa, Tuan? kita ke rumah Raja sekarang. Ayo. Siap. Tuan kenapa sih? Tadi katanya nggak mau ke sana, takut gangguin non Arsi. Sekarang malah mendadak ngajakin ke sana. Rasanya kok aneh banget. Udah, gak usah banyak protes. Ikutin aja apa maunya Tuan. Daripada dia ngamuk. Udah, yuk. Pak Jamal! Iya, Tuan. Iya, Tuan. Suaminya kemana? Kok nggak ikut? Ini adik saya suaminya lagi keluar kota. Ini kebetulan aja karena urgent dia keluar flag, makanya saya bawa ke sini. Sebelumnya konsultasi kehamilannya di mana? Di Rumah Sakit Setiahati sama Dokter Iqbal. Kenapa nggak di sana? Ya karena dokter Iqbalnya lagi keluar kota, Bu. Jadi seksi nih. Baik, sebenarnya flek itu hal yang wajar bagi ibu hamil pada trimester pertama. Biasanya pengaruh hormon, banyak pikiran, jadi stres. Itu yang mesti dihindarin. Jadi, ibu jangan banyak overthinking. Bawa relax aja, enjoy, dan jangan lupa banyakin istirahat. Nah, satu hal lagi, suami sangat berperan aktif pada masa kehamilan di trimester ini. Saya buatkan resep ya. Nanti, kalau ada flek lagi, datang lagi atau bisa ke dokter yang pertama. Biar saya aja. Nih, istirahat. Hei. Malah diem. Sini. Saya bakal siapin makan malam untuk kamu. Dan kalau butuh apa-apa, silakan hubungin saya. Gak apa-apa, nggak usah Raja. Nggak usah repot-repot. Saya nggak repot. Karena saya masih punya hati.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wal asi wal kasali wal bukhli wal jubni wal dolait daini wa golabatir rizali. Hari aku masih berdiri kukuh di sini. Meski hidupku masih tidak baik-baik saja, tapi aku masih ada. Ya Allah, secerca harapan yang aku rasakan 2 hari ini, kalau suami aku mulai melunak, ternyata dia masih bersikap dingin kepadaku. Aku memang tidak boleh berharap pada manusia. Hanya kepada Engkau, ya Allah, aku bersandar. Aku gak akan minta apapun lagi kepadamu, ya Allah. Kecuali hanya minta dikuatkan, diberikan kesabaran, dan kelapangan dada menerima apapun ujian yang akan datang kepadaku. Udah dipasang aja nih pelangnya, Pak. Cepet juga. Iya, Bu. Disuruh Bu Jaka. Katanya biar lebih cepat aja operasionalnya. Oh, alhamdulillah. Ini saya udah selesai, Bu. Jadi biaya pasangnya berapa, Pak? Kata Bu Jaka ini gratis, Bu. Karena Ibu Dahlia Mitra, jadi tidak dikenakan tarif, Bu. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya, sama-sama, Bu. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini maksudnya apa sih? Ini Ibu mau bikin usaha laundry? Iya. Aduh, Ibu jelasin dulu ke Dias ya. Ini gimana ceritanya? Ibu mau bikin bisnis laundry. Emang Ibu punya modal? Duitnya dari mana coba? Sebenarnya ini udah lama, Dias. Ibu itu nggak ingin merepotkan kakak kamu. Ya emang tugas kakak Arsy dong, kan dia anak pertama. Ya nggak begitu juga. Pokoknya intinya ibu itu nggak mau ngerepotin kakak kamu maupun kamu. Dan kebetulan beberapa waktu lalu ibu ketemu sama Ibu Jaka. Dan dia menawarkan ibu menjadi agen laundrynya. Tanpa ibu harus punya atau membeli mesin cuci. Dan ibu tinggal ngumpulin orang-orang aja yang mau nge-laundry. Terus ibu kasihin deh ke Bu Jaka laundryannya. Ya terus untungnya dari mana, Bu? Ibu kan mitranya Bu Jaka. Jadi ibu dapat komisi dari situ. Aduh, kalau kayak gitu komisinya berapa sih, Bu? Palingan 1.000-2.000. Terus kayaknya kapan? Kok rasanya senang banget ya mau memulai usaha baru. Semoga aku nggak terus-menerus ngerepotin Arsy. Nggak enak juga sama Raja, apalagi sama Pak Irwandi. Mereka udah terlalu baik sama aku dan Dias. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nok. Ini dari Ibu. Oh iya, makasih ya, Nok. Ibunya mana? Lagi sholat, mau ngaji, Bu. Salamin ya ke Ibu, sampaikan nanti bayarin minggu depan. Iya, Bu. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Sebentar lagi malam. Sebaiknya aku menyiapkan makan malam. Meskipun Raja minta aku untuk istirahat dulu, tapi gak enak kalau aku cuma diam aja. Berhenti di sini Pak Jamal, berhenti. Kita parkir di sini aja Pak. Kita turun ke rumah Raja. Rumahnya kan masih di depan. Iya, Tuan. Ikutin aja daripada berabe. Udah, ayo ikutin aja. Bukan salah saya kalau saya harus bersikap seperti ini. Karena sejak awal, saya memang sudah benci sama Arsy. Dan itu tidak akan pernah berubah. Ya ampun. Cincin saya di kolam renang. Gawat, ini gawat. Kalau sampai Papa dan keluarga Arsy tahu, saya bisa habis. Tuan. Jangan berisik. Saya nggak mau mereka tahu kalau kita datang ke sini. Tuan kenapa sih? Kok aneh gitu? Gak tahu. Udah ikutin aja, ayo. Kamu lagi ngapain? Saya mau cari cincin yang saya buang kemarin. Makasih Raja. Makasih buat. Karena kamu mau ngambil lagi cincin kawin kita. Tolong deh Arsy, gak usah kegeeran kamu. Saya ngelakuin ini semata-mata karena saya malas ditanyain sama Papa ataupun Ibu kamu. Tidak ada alasan lain. Dan satu lagi, saya nolongin kamu. Itu gak lepas karena saya masih punya sisi manusia. Astagfirullahaladzim. Sok-sok istighfar kamu. Kunci lagi. Kenapa dikunci ya? Oh, mungkin lagi di dalam kamar, Tuan. Lagi istirahat kali Tuan. Iya. Saya nggak mau mereka tahu kalau kita datang ke sini, oke? Enggak. Pak Jamal pegang kunci rumah ini kan? Iya kan?
Begini, ya iya sih. Tapi Pak Jamal nggak berani, Tuan. Nanti dianggap lancang lagi buka pintu rumah orang tanpa permisi. Nanti dan Raja marah, apalagi ada di dalam rumah. Buka sekarang. Ayo buka. Wah, udah buka aja. Kasih apa yang dibuka? Pak Jamal, ini perintah. Siap. Kalau Raja marah, saya yang tanggung jawab. Siap, siap. Pak Jamal, cek ruangan di sana. Sumi, kamu ke arah kolam renang. Saya cek ke atas. Pelan-pelan, jangan sampai mereka tahu, oke? Siap, Tuan. Siap, Tuan. Kita jadi detektif sekarang. Siap. Ke sana, Pak Jamal sini ya. Oke. Ini handuknya Raja. Dan Raja sama Non Arsi ada di kolam renang. Nih, pakai. Raja. Arsi. Habis ngapain kamu? Aku tadi habis kegerahan. Terus aku memutuskan untuk berenang sore hari. Papa butuh penjelasan kamu. Jadi Raja berenang untuk ambil cincin kamu, Arsy. Iya, Pak.
Jelasin sama papa kenapa cincin kamu bisa jatuh ke dasar kolam renang. Apa sengaja kamu buang karena kamu belum ikhlas menerima pernikahan dengan Raja? Iya. Enggak, Pak. Arsy sangat ikhlas menjalani pernikahan ini. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Karena kami udah bikin Papa berprasangka buruk. Cincin Arsy jatuh ke kolam karena kecerobohan Arsy, Pak. Cerobohan kamu bilang. Apa kamu berenang sambil jumbalitan sampai cincin kamu lepas dari jari kamu dan jatuh ke dasar kolam? Begitu? Hah? Iya. Bukan gitu maksudnya. Jadi gini, Pak. 3 hari lalu Arsy mau bersihin kolam renang pakai kaporit. Arsy pikir kalau Arsy pakai cincinnya takut rusak. Jadi Arsy lepas dan Arsy simpan di pinggir kolam. Terus gak sengaja ketendang, Pak. Oke, jadi kamu yang bersihin kolam? Iya, Raja. Iya, istri kamu. Astaga, Raja. Raja, Papa udah bilang sama kamu kan? Papa akan cariin orang untuk bantuin rumah ini, beresin rumah ini, kalian tidak mau. Terus kamu suruh istri kamu bersihin kolam ini, kamu pikir gak? Kamu mampu untuk bayar orang, Raja? Pak, aku bisa jelasin. Papa kecewa sama kamu. Jelasin sekarang. Aku itu udah nawarin untuk menggunakan jasa ART di rumah ini. Tapi Arsy nolak. Dengan alasan Arsy ini pengen ada kegiatan selepas dia dari mengajar. Dan ya seperti aku sempat bilang tempo hari ya, kalau nggak salah. Aku bilang kalau Arsy ini kan lagi menjadi seorang istri ya. Jadi dia pengen beradaptasi, pengen belajar lah, Pak. Dan pengen segala sesuatunya tuh dihandle sendiri di rumah ini. Dan juga Arsy ini kan memang istri tauladan. Istri siapa dulu? Istri aku. Oke. Mulai hari ini, Sumi akan tinggal di sini sementara untuk bantuin kalian. Yang ngurus papa dan ngurus di rumah sana siapa? Ada Iqbal, ada Pak Jamal. Kami bisa ngurus rumah kok. Yang masakin untuk Papa? Gak usah kamu pikirin, Arsy. Papa sering makan di luar sama Iqbal, bahkan sama Pak Jamal. Semua beres. Tapi Keputusan ini final. Jangan dibantah. Selama ini Pak Irwandi sudah dibohongi sama Raja. Dia cuma pura-pura menikahi Arsy. Maksud kamu apa ya? Hah? Raja nggak pernah mencintai Arsy. Dia sama sekali nggak menyayangi wanita yang dia nikahi itu. Bahkan justru Raja kasar terhadap Arsy. Arsy! Habis ngapain kamu?
Aku tadi habis gegerahan. Terus aku memutuskan untuk berenang sore hari. Semoga kecurigaan aku yang tidak beralasan ini tidak menjadi kenyataan. Tapi siapa sebenarnya yang tadi teleponnya? Kenapa dia bicara kalau rumah tangga Arsy dan Raja adalah rumah tangga sandiwara? Apa maksudnya? Mungkin orang itu cuma orang iseng. Atau musuh Raja yang ingin mengganggu kehidupan pribadinya. Tapi siapa? Tuan, maaf Pak Jamal lancang mau tanya. Sepertinya Tuan lagi banyak pikiran. Ada apa Tuan? Pak Jamal, apa yang Pak Jamal ketahui tentang hubungan Raja dan Arsy? Hubungan Den Raja dan Nor Arsy seperti apa ya? Pak Jamal nggak ngerti. Ya. Apa ada yang aneh dengan sikap mereka sebagai suami istri? Waduh, gawat nih. Kayaknya Tuan mulai khawatir dan curiga ada yang nggak beres dengan hubungan Non Arsy dan Den Raja. Tahu dari mana ya? Karena selama ini mereka pandai nutupin kejadian. Kok diem, Pak Jamal? Tuan, menurut Pak Jamal nggak ada yang aneh, Tuan. Biasa seperti pengantin baru pada umumnya. Mereka saling cinta, ya kan? Ya. Gitu ya? Kalaupun mungkin sesekali mereka beda paham atau beda prinsip itu wajar. Karena kan perkenalan antara Den Raja sama Non Arsy itu kan bisa dikatakan dadakan, Tuan. Ya kan? Mereka belum mengenal terlalu jauh satu sama lain. Nah, apalagi Non Arsy menikah dengan Den Raja itu kan Den Raja adik dari almarhum calon suaminya Non Arsy. Pasti canggung, Tuan. Kikuk, ya? Apa benar kayak gitu, Pak Jamal? Atau jangan-jangan ada yang disembunyiin? Kalian semuanya tahu tapi pura-pura nggak tahu. Karena aku lihat Pak Jamal kan cukup dekat sama Arsy. Tuan, meskipun Pak Jamal sering nganterin Non Arsy, tapi Non Arsy nggak pernah cerita apa-apa tentang Den Raja. Mereka baik-baik aja. Jadi Pak Jamal nggak ngerti apa-apa, Tuan. Maafin saya ya Tuan, saya terpaksa berbohong sama Tuan. Tapi saya harus pegang janji saya sama Non Arsy. Meskipun sebenarnya saya kasihan sama si Non. Baju-baju Non Arsy ada di sini. Buku-buku juga. Ada Al-Quran. Emangnya Non Arsy tidur di sini? Sumi jadi kasihan sama si Non kalau beneran tidur di sini. Masa nyonya rumah tidur di kamar ART? Sumi jadi yakin rumah tangga Non Arsy sama Den Raja emang bener-bener lagi ada masalah. Apa ini? Surga 100 hari. Maksudnya apa? Sumi. Non. Aku mau ngambil baju yang udah aku setrika tadi. Iya, Nak. Ya, maaf. Iya, maaf. Maaf ya. Makasih ya, Bi. Iya, mari.
Saya nggak habis pikir sama papa. Bisa-bisanya dia nyuruh Sumi untuk nginep di sini. Mungkin papa udah tahu jawaban dari kamu kalau ngomong dulu sama kamu ya. Kamu nggak akan izinin. Makanya mungkin papa pakai cara ini. Saya capek, Arsy. Saya capek dengan semua kepura-puraan ini. Dan ditambah lagi saya harus sekamar sama kamu untuk menutupi dari Sumi bahwa kita nggak ada pura-pura. Dan saya yakin sekali, mereka melakukan ini karena sudah mencium adanya kebohongan di antara kita. Tapi dari mana mereka tahu? Dari kamu. Siapa lagi kalau bukan dari kamu? Bukan hanya kamu yang capek, Raja, tapi aku juga capek. Oh ya? Kamu capek? Kalau kamu capek, kamu ngomong dong sama Papa. Pak, aku udah capek sama Raja. Aku menderita selama ini. Aku pengen pisah dari dia. Ada nggak kamu sampaikan begitu ke Papa? Nggak ada, Arsy. Justru saya lihat kamu terkesan menikmati semua ini. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai istri kamu sampai 100 hari, Raja. Kamu pikir aku suka diperlakukan seenaknya sama kamu? Siapapun gak ada yang suka dan gak ada yang menikmati diperlakukan jahat oleh suaminya sendiri. Asal kamu tahu, Raja. Gak ada orang yang senang diperlakukan buruk dan harus berpura-pura seakan-akan semuanya tuh baik-baik aja. Aku udah janji bukan kepada Allah aja. Tapi aku udah janji sama papa kamu, ibu dan juga Rama. Harusnya kamu juga konsekuen dengan ucapan kamu, Raja. Tapi kamu gak sabar. Kamu masih berhubungan sama perempuan itu. Kamu udah semakin besar, Nak. Maafin ya kalau Mama sering stres. Pasti berpengaruh juga ke kamu. Sebelum banyak orang yang tahu, gue harus bisa bikin Raja ngira kalau ini adalah anak dia. Aku harus telepon dia. Pacar saya telepon. Iya sayang. Maaf aku gak sempat ngabarin kamu ya. Iya, sekarang kamu di mana? Apa? Arsy udah keluar dari rumah sakit. Aku nggak tahu, kamu nggak bilang sama aku? Maaf aku ngabarin kamu karena aku tadi masih memikirkan siapa orang yang udah mencelakakan Arsy. Dan aku gelisah sayang. Aku gundah. Aku capek harus berpura-pura terus depan orang banyak. Aku mau sama kamu, sayang. Aku mau kamu ada di samping aku sekarang. Atau aku ke rumah kamu aja ya?
Jangan. Ada Sumi yang datang ke sini. Siapa Sumi? ART aku. Jadi Sumi diminta untuk nginap sementara di sini untuk menjaga Arsy yang sedang masa pemulihan. Terus kamu nggak nolak? Ya, aku bukan nggak mau nolak, tapi aku nggak bisa nolak sayang. Gini deh, kamu datang ke sini setelah Sumi balik ke rumah papa, ya? Sayang, kamu nih pemilik rumah loh, masa kamu kalah sama ART? Apa jangan-jangan malam ini kamu udah rencanain mau tidur seranjang sama Arsy? Iya? Udah dong, udah. Tolong buang pikiran negatif kamu itu. Sekarang gini, aku nanti bakal nyamperin kamu. Kita ketemu. Hebat banget ya kamu, hebat. Bisa-bisanya di sana kamu berduaan udah kepikiran tidur seranjang sama Arsy. Sementara aku di sini sendirian. Kamu tuh jahat ya, jahat. Sampai kapan sih gue harus kayak gini terus? Halo, Saya lihat Anda baru bepergian. Pasti pulang dari rumah Raja. maksud kamu apa? Siapa sebenarnya kamu? Jawab! Anda nggak perlu tahu siapa saya. Yang pasti saya masih mau kasih tahu soal rahasia rumah tangga anak Bapak. Kamu jangan main-main sama saya. Rumah tangga anak saya baik-baik saja. Pak Irwandi, saya kasihan sama Bapak. Ternyata Bapak dibohongin sama anak mantu Bapak. Depan Bapak mereka kelihatan so mesra. Padahal di belakang Bapak mereka saling benci. Kalau Bapak nggak percaya, biar saya kirim bukti yang lain. Saya yakin Bapak akan stres lihat kelakuan anak mantu Bapak. Halo! Siapa sebenarnya orang misterius ini ya? Kenapa dia seperti berusaha meyakinkan aku? Kalau rumah tangga Raja dan Arsy sedang tidak baik-baik saja. Aku juga melihat ada yang aneh tadi. Sepertinya Raja dan Arsy menyembunyikan sesuatu. Aku sih yakin ada yang gak beres. Aku harus cari tahu semua ini. Mudah-mudahan Sumi bisa menjadi informasi buat aku. Alhamdulillah. Astor yang enak, coklatnya dari ujung ke ujung, lembut melimpah, renyahnya pecah. Biar makin meriah, Astor emang paling enak. Boleh. Ramadan meriah, enakan sama Astor. Hei, mau ngapain kamu? Sama seperti di rumah papa. Aku tidur di karpet kan. Ya Allah, kenapa aku jadi deg-degan gini? Padahal tangan aku cuma bersentuhan sedikit sama Raja. Sini. Masuk. Kamu di kasur, biar saya di karpet. Jangan gear dulu, Arsy. Saya ngelakuin ini semua karena kondisi kesehatan kamu masih belum stabil.
Karena kalau enggak, nanti saya nggak akan kena getahnya. Terima kasih Raja. Aku tahu kamu itu sebenarnya laki-laki yang baik dan penyayang. Tapi kebencian dan amarah kamu sama aku membuat kamu jadi begini. Bujangan, bujangan. Pak, Waduh, yang baru olahraga seger kelihatannya, Den. bisa aja nih Bapak. Ya biasalah nyari keringet dikit. Oh iya, Om Ir mau keluar hari ini ya? Aduh, nggak tahu. Pak Jamal belum dapat informasi sama perintah dari beliau. Oke deh, saya masuk dulu ya. Siap, siap, Den. Oh iya, Pak Jamal, kok saya dari tadi nggak lihat Sumi ya? Kemana dia? Oh, Sumi itu sekarang tugasnya di rumah Den Raja. Tugas di sana. Iya. Om Ir yang minta. Iya. Tumben. Ya terus nanti yang masak ngurusin Om Ir di sini siapa kalau nggak ada Sumi? Yang masak, yang bantu persiapan ya nggak tahu. Kan nggak ada orang lagi. Ya paling Pak Jamal. Pak Jamal kan multi talenta. Termasuk bisa masak juga. Ya bisa dong. Nasi goreng sih. Ya udah, saya masuk. Siap, siap, Den. Arsy, saat kamu di rumah sakit, kamu ingat nggak ada orang asing yang masuk ke kamar kamu? Orang asing? Seingat aku yang datang jenguk aku ke rumah sakit cuma Papa, Dokter Iqbal, Ibu dan juga dia saja. Sepertinya Arsy memang nggak tahu apa-apa soal insiden Dimas dan pria yang tak dikenal yang ada di CCTV. Kenapa Raja nanyain itu? Ada apa ya? Ya Allah, seandainya saja setiap hari aku melakukan hal ini kepada Raja, aku ingin melayaninya dengan hati dan berharap Raja bisa merasakan apa yang aku rasakan. Bahwa aku tidak ingin pernikahan ini hanya di atas kertas, tapi sungguh-sungguh karena Allah. Masya Allah, mesranya bikin ngiri.
pemilihan dasi kamu bagus. Ya, lumayan lah. Aku ini kan seorang istri. Istri itu harus selalu belajar apa yang disukai sama suaminya. Biar nggak salah di depan suami. Halo, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sum, kenapa kamu bisik-bisik gitu? Aduh Tuan, ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Nanti kedengeran sama Non Arsi sama Den Raja. Mereka nggak akan dengar suara saya, Sum. Kalau kamu iya bisik-bisik di sana. Gimana, Sum? Apa ada yang mencurigakan sekarang? Sejauh ini sih Sumi lihatnya jauh banget dari pintu. Maksudnya sejauh ini Sumi masih lihat Non Arsi sama Den Raja baik-baik aja Tuan. Bagus, syukur alhamdulillah kalau begitu, Sum. Ya, pokoknya kamu terus awasin mereka, ya. Siap Tuan. Tuan, mau tahu nggak? Barusan Non Arsi sama Den Raja ngapain? Kenapa, Sum? Kenapa? Non Arsi masangin dasi ke lehernya Den Raja. Mesra banget. Ya ampun, Sumi jadi pengen masangin dasi juga. Tapi belum ada yang mau dipasangin. Kalau kamu pasang sumbu kompor aja. Laporan sambil curhat kamu. Udah, awasin terus ya. Tuan gimana sih? Namanya mata-mata kan harus kasih laporan lengkap. Biar kayak di film-film. Yaudah deh, Sumi lanjutin nyapu lagi aja. Om, Bang? Bisa olahraga? lumayan lah. Ada waktu Ya. sedikit untuk olahraga. Maaf Om, tadi aku sempat dengar pembicaraan Om sama Sumi ya? Om kenapa? Nyuruh Sumi untuk memata-matai Raja sama Arsi sana? Ya, Bal, sebetulnya Om nggak mau melakukan ini karena jujur itu privasi mereka. Cuman Om penasaran aja. Ada orang yang telepon misterius. Dia bilang sama Om kalau pernikahan Raja sama Arsy itu cuman pura-pura. Terlebih di depan Om mereka pura-pura mesra. Om curiga dong. Penelpon misterius? Siapa ya? Berarti ada orang lain yang tahu soal pernikahan Raja dan Arsy selain gua. Mikir apa kamu, Bang? Apa kamu juga tahu sesuatu? Oh, enggak Om. Ya aku cuma kait aja Sumi jadi mata-mata di sana. Iya. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan pernikahan Raja dan Arsy, Om yang merasa bersalah. Karena Om yang minta, Om yang sarankan mereka untuk mengikuti permintaan Rama sebelum Rama meninggal. Oh, mudah Om. Gak usah khawatir. Om harus tetap positive thinking. Ya, kita lihat aja. Dan bukti kan sampai sekarang pernikahan mereka tetap baik-baik aja, Om. Ya, semoga baik-baik aja. Om minta sama kamu. Jangan sampai Raja tahu kalau Om kirim Sumi ke rumahnya untuk jadi mata-mata selama ini. Iya, Om. Tenang aja. Ya udah kalau gitu aku mandi dulu ya, Om. Ada praktik pagi soalnya. Udah, Om. Ya. Itu apa ya? Apa punya Non Arsi? Maksudnya apa sih? Surga 100 hari. Harus dilaporin ke Tuan nih. Bisumi. Non, Sumi udah masak. Kalau Non mau makan silakan. Makasih banyak Di, aku kesini mau ambil buku.
Itu buku-buku non Arsi. Kok ditaruh di sini sih, Non? Al-Quran juga. Ini kan kamar ART, Non. Ya nggak apa-apa dong, Bi. Lagi pula aku nggak bisa naruh barang-barang aku di kamarnya Raja. Barangnya Raja kan banyak banget. Oh, termasuk baca Al-Quran di sini ya, Non? Iya. Kalau itu apa, Non? Dari semalam Sumi perhatiin, kok jadi kepikiran. Maksudnya apa ya, Non? Surga 100 hari. Ini aku sengaja tulis hari pernikahan aku sama Raja, Bi. Untuk kenang-kenangan juga, biar aku nggak lupa. Ya ampun, Non Arsi, so sweet banget. Aku turun duluan ya, Bi. Iya, Non. Tuan pasti seneng lihat laporan dari Sumi. Entar coba Sumi foto. Harus kasih laporan ke Tuan nih. Tuan pasti seneng liatnya. Surga 100 hari. Ini Sumi kirim apaan sih maksudnya? Saya nemuin ini di kamar atas, Tuan. Kata Non Arsi, dia sengaja bikin ini buat tandain hari-hari pernikahan Non Arsi sama Den Raja, biar nggak lupa. Non Arsi sama Den Raja baik-baik aja kok, Tuan. Aman, damai, sentosa. Jadi Tuan nggak perlu khawatir. Syukur, alhamdulillah kalau mereka baik-baik aja. Bu, saya mau nawarin laundryan ya. Ini ada yang regular, premium, sama express ya. Makasih. Bu, permisi Bu. Oh iya Ibu. Saya mau nawarin laundryan, kalau Ibu mau ngelondri, nanti bajunya saya ambil. Kemudian kalau nanti udah selesai, saya antar kembali. Siap Bu. Iya. Ini nomor kontak saya ada di sini ya. Saya simpen ya Bu. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Mari Bu. Ya. Saya sebetulnya masih penasaran sama Dimas. Kenapa dia terkesan selalu menghindar? Padahal dari kemarin, dia yang selalu tentuin lokasinya. Ada apa ini? Apa dia memang sengaja gak berani ketemu sama saya? Pengecut. Benar-benar bikin penasaran. Biar bagaimanapun, saya tetap harus ketemu sama dia. Raja masih ngotot banget mau ketemu gue. Dia pasti mau konfront soal suruhannya Rani. Gue mesti gimana ini? Gue gak mungkin ngasih tahu Raja kalau orang itu ada kaitan sama Rani. Raja pasti bakalan curiga kenapa gue bisa tahu. Dan bakalan terus nanya. Mending gak usah gue angkat. Gak diangkat. Berarti memang benar kamu sengaja menghindari saya, Dimas. Ini membuktikan bahwa kamu tahu segalanya, Dimas. Saya tidak akan tinggal diam. Saya pasti akan cari kamu, Dimas, sampai dapat.